Cita-cita kita adalah sederhana, menjadi orang yang seluas mungkin bermanfaat di masyarakat. Menurut saya bahwa manfaatmu itu mergo kon pengusaha, mergo kon pejabat, kon mergo dokter, kon mergo sak karepe gak masalah. Sing penting awakmu manfaat. Saya kira saya kenal banyak sekali orang-orang yang punya karomah sejak saya kecil. Itu karena cita-citanya mek ngono tok. Kula niki Gusti kula niki mek kepingin saged manfaat damel sakake-akeh wong mek ngono tok gak. Aku gak kepingin dadi dukun, kepingin dadi tabib, kepingin dadi penyembuh, kepingin dadi wali, sebetulnya gak ono. Sing ono iku kula niku kepingin manfaat damel sakake-akeh wong, sak saged-saged kula gitu loh. Akhirnya dia diberi karomah oleh Allah, diberi fadilah oleh Allah. Ngono ya rek ya. Ya tak dangono awakmu iki selama pada bulan kan Anda meningkatkan kualitas hidup Anda. Kualitas cairan tadi loh yang mangkok tadi itu. Jadi awakmu meningkatkan itu sehingga ketika Allah mengucurkan hidayahnya itu akan harmonis dengan apa yang sudah kamu siapkan, gitu ya. Kalaupun unsur-unsur yang dari nafsumu itu kemudian ada mengganggu, mudah-mudahan kalah sama hidayah Allah, gitu ya. Jadi muka-muka awakmu ini nggak hanya soal selamatmu di akhirat, ini soal enake rumah tanggamu, selamatmu di dalan, ketika berkendaraan, kepeduk-kepeduk sopo-sopo itu semua tergantung itu gitu ya. Jadi aku gak gantungan elek belas sopo-sopo gak tak dengon elek. Gak belas gak tak dengon. Jadi saya bukan merasa hebat atau mulia dengan itu, tapi pokoknya aku gak dengon elek sopo-sopo. Yang membuat saya menderita itu saya mohonkan hidayah dari Allah, saya mohonkan supaya dia selamat hidupnya. Saya mohonkan kepada Allah agar dia mendapatkan sesuatu atau seseorang atau apapun saja yang membuat dia menjadi lebih jernih, lebih bahagia, lebih enak, lebih seimbang dan seterusnya lah gitu ya. Benar ya Rek ya? Allah itu dinamikanya luar biasa di dalam memperjodohkan segala sesuatu karena semua konsep hidup itu jodoh, Bang. Semua, apa saja. Jadi Al-Quran itu perjodohan agung. Jadi Al-Quran itu satu sistem besar seperti mesin besar yang luar biasa yang Anda harus, jadi misalnya gak iso kon saiki menafsirkan satu ayat tok terus mengenai ayat kedua iku iya gak apa-apa, apik juga, tapi kan Anda harus menemukan Quran keseluruhan sebagai satu sistem. Karena misalnya gini, Al-Baqarah sakno dawane iku iso kalah karo Alif Lam Mim tok loh. Ya tak gak? Kalau ngomong kualitatif, orang baca Al-Baqarah sampai entek, hasilnya belum tentu lebih hebat daripada wong mencintai Alif Lam Mim tok. Alif Lam Mim iku tok, tapi dicintai betul, hasilnya bisa melebihi dari yang. Jadi Al-Quran itu begitu rupa dinamikanya, tidak hanya dinamika soal waktu tapi juga dinamika makna. Jadi makanya saya kapan-kapan ingin mengajak teman saya yang mendaftari secara administratif Quran itu, terutama jumlahnya kata soleh itu berapa, digunakan pada konteks apa saja, kata kafir itu berapa dan seterusnya, itu dia meneliti secara luar biasa. Teman saya winter koncoku SMA biyen nek dhek oleh nilai kimia 8 aku 3. Dhek songo fisika atau mekanika aku 4,5 gitu ya. Jadi ketika ujian terakhir itu aku ndelok dhek nggarap itu kagum dhewe, ya Allah pinter ya arek iki gitu. Koncoku aku biyen kan jelas bahwa aku bodoh lah. Saya bukan orang sekolahan yang baik ya. Iso ndek kene iki ya mergo hidayah Allah aja gitu. Alhamdulillah gitu ya. Tapi iso nyekolahno anakku tamat sarjana fisika dan matematika sekaligus, kan lumayan. Dan saya sangat belajar banyak kepada Sabrang, jangan lupa ya. Ketok ya aku wis tuwek, tapi kan aku sangat banyak belajar. Saya menyerahkan banyak hal kepada Sabrang untuk meneruskan dialektika dan dinamisme maiyah ini. Itu karena Sabrang gamane lebih mendarat lah, lebih membumi gitu dibanding saya. Nah, aku kan rotok awang-awang, rotok maya gitu ya. Anak-anakku kabeh tak jaluk ayo kita membangun apa yang Sabrang omongkan tadi. Membangun bersama supaya cita-cita kita adalah sederhana, menjadi orang yang seluas mungkin bermanfaat di masyarakat. Menurut saya,
bahwa manfaatmu itu mergo kon pengusaha, mergo kon pejabat, kon mergo dokter, kon mergo sak karepe gak masalah. Sing penting awakmu manfaat. Saya kira saya kenal banyak sekali orang-orang yang punya karomah sejak saya kecil. Itu karena cita-citanya mek ngono tok. Kula niki Gusti kula niki mek kepingin saged manfaat damel saake-ake wong mek ngono tok gak. Aku gak kepingin dadi dukun, kepingin dadi tabib, kepingin dadi penyembuh, kepingin dadi wali seperti gak ono. Sing ono iku kula niku kepingin manfaat damel saake-ake wong, sak saged-saged kula gitu. Akhirnya dia diberi karomah oleh Allah, diberi fadilah oleh Allah. Ngono ya rek ya. Ya tak dangan awakmu iki selama pada bulan kan Anda meningkatkan kualitas hidup Anda. Kualitas cairan tadi loh yang mangkok tadi itu. Jadi awakmu meningkatkan itu sehingga ketika Allah mengucurkan hidayahnya itu akan harmonis dengan apa yang sudah kamu siapkan, gitu ya. Kalaupun unsur-unsur yang dari nafsumu itu kemudian ada mengganggu, mudah-mudahan kalah sama hidayah Allah, gitu ya. Jadi muga-muga awakmu ini nggak hanya soal selamatmu di akhirat, ini soal enake rumah tanggamu, selamatmu di dalan, ketika berkendaraan, kepuruk-kepuruk sopo-sopo itu semua tergantung itu gitu ya. Jadi aku gak gantungan elek belas sopo-sopo gak tak dengon elek. Gak belas gak tak dengon. Jadi saya bukan merasa hebat atau mulia dengan itu, tapi pokoknya aku gak dengon elek sopo-sopo. Yang membuat saya menderita itu saya mohonkan hidayah dari Allah, saya mohonkan supaya dia selamat hidupnya. Saya mohonkan kepada Allah agar dia mendapatkan sesuatu atau seseorang atau apapun saja yang membuat dia menjadi lebih jernih, lebih bahagia, lebih enak, lebih seimbang dan seterusnya lah gitu. Benar ya Rek ya. Tapi intinya tolong idem-idem dulu Quran diperhatikan. Kowe maca Quran ini nek iso ya ora kudu dadi penafsir mutadabbir ya ora, ini pokoknya kowe perhatikan bahwa Allah itu aneh-aneh loh. Aneh-aneh loh. Dan itu mungkin kebanyakan kiai ustadz enggak ngomong itu sama sekali. Misalnya gini, Allah itu dalam satu kalimat bisa mengubah posisinya berang. Kadang-kadang Allah menjadi pihak pertama, Allah menjadi pihak kedua, kadang-kadang menjadi pihak ketiga. Ngerti ya? Kita tahu omong nobian di padang bulan jangan pian. Misalnya subhanalladzi asra bi abdi lailan. Sing ngomong siapa? Ini yang berfirman siapa? Allah. Tapi kan kalimatnya Maha Suci Allah. Kan berarti Allah sebagai subjek menyebut Allah sebagai orang ketiga toh. Gitu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan terus minal masjidil haram terus alladzi barokna. Nah itu siapa? Nah tiba-tiba Allah berubah menjadi pihak pertama. Kalau pertama tadi kan sebelumnya di ayat di anak kalimat sebelumnya kan Allah sebagai orang pertama menyebut dia sebagai orang ketiga, kemudian menyebut dirinya sendiri sebagai orang pertama. Alladzi barokna haulahu binuriyahu min ayatina gitu ya. Jadi itu di Quran banyak sekali yang kayak gitu. Jadi kalau kita tidak dinamis pikirannya, itu kita kejebak-jebak. Gitu. Jadi Anda itu tentu kenikmatan yang luar biasa untuk baca Al-Qur'an karena itu baru satu kalimat, belum lagi misalnya apa hubungan antara alif lam mim dengan alif lam mim ra? Ada tafsirnya? Golek ono apa Ibnu Katsir apa Jalalain atau siapapun pernah menjelaskan hubungannya alif lam mim kalau nun apa? Nun wal Qur'anil Majid ya. Apa hubungannya nun karo nek nun karo Novia jelas. Nek nun karo Cak Majid ya ono hubungannya rek. Jadi Quran itu sebuah sistem besar yang merupakan roda yang menjalankan hidup manusia agar sampai kembali kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi Al-Qur'an tidak pernah dipahami sebagai jadi tafsir-tafsir yang pernah ada itu hanya memahami Quran sebagai onderdil. Iki busine, iki bane, iki rudone, iki stasionere ngono ya, iki mur baute, iki apa jenenge? Power steeringnya iki ngono ya. Tapi tidak pernah dipahami sebagai sebuah sistem. Sehingga sebenarnya ayat 1 surat 1 bisa ada hubungannya dengan ayat 66 ayat 2 bisa aja. Bisa enggak?
sangat bisa berhubungan kan, dia sebuah sistem yang kohesif satu sama lain gitu ya. Nah Isa padang bulan ngono iku goleki rek. Iku soalnya nikmat luar biasa. Nikmat itu bukan kan selama ini jadi pinter kan abot. Enggak, ini nikmat. Jadi Anda dengan Quran tolong dinikmati. Ya penikmatinya tingkat-tingkat sing sampai goleki iso koyo ngono iku mangono sing misalnya kata kafir ping piro, kata soleh ping piro, kadang-kadang ada soleh, ada solihin, ada aslaha, ada muslih, ada macam-macam itu ya. Masing-masing itu punya konteks dan nuansa yang berbeda-beda satu sama lain. Jadi kita tidak bisa berbenah dengan satu ayat. Minimum dengan satu ayat kita baca itu kita mengakui bahwa dia terkait sama sesuatu yang mungkin kita belum tahu, gitu kan? Kan gitu. Artinya kita mengakui keterbatasan kita terus menerus. Ketika kita bilang Allahu Akbar, sholat itu kesadaran salah satunya adalah bahwa kita sendiri tidak akbar, kan gitu kan? Mulane kue Allahu Akbar, gitu kan? Dan Allahu Akbar ini sing gawe gerak ngene iki sapa rek? Allahu Akbar. Sing gawe sapa? Itu kan koreografi, ibarat tari koreografi itu Allahu Akbar itu. Kan ke Allahu Akbar ngene kata. Ya. Itu kan koreografi, itu kan karya gerak gitu kan. Dan itu Allah sendiri. Dan Allah menuntun kita Allahu Akbar itu ngene iki. Meletakkan tangan di samping dua kepala, agak lebih tinggi sedikit, kemudian itu dibimbing untuk bergerak menuju dada, menuju hati. Dan itu semua ada maknanya, itu semua ada tadaburnya gitu loh. Kalau itu kita menghayati, kita akan merasa asyik dan merasa nikmat dengan sholat itu gitu ya. Kok iso-isone loh. Ono rokok, mari ngono ngadeg meneh, mari ngono sujud. Nek rukuk kok a'la wa bihamdihi, nek sujud nek rukuk azim wa bihamdihi, nek sujud a'la. Ini ya. Apa sebabnya nek rukuk kok azim, nek sujud kok a'la? Dolei dan dijadikan kesadaran hatimu, pikiranmu, jiwamu sedemikian rupa sehingga sholat itu niscaya. Enggak perlu diwajibkan, sholat itu niscaya. Jadikan sholat itu seperti rabi gitu loh. Kalau gak rabi, gak kerasan, kalau gak sholat ya gak kerasan ngono. Nek rabi gak diwajibkan, apa sebabnya mesti rabi ini kok, gitu. Gak perlu ada anikah kewajibun, gak ada ya boleh ya. Ya gak ada toh. Mergo mesti rabi ini arek-arek, masuk gak. Masuk dicepit no lawang tok bendino. Gitu ya. Tapi sholat kenapa diwajibkan? Karena manusia membutuhkan rentang proses penyadaran terhadap pentingnya sholat yang sebenarnya niscaya. Niscaya itu apa ya? Niscaya itu bahasa Arab apa? Niscaya itu apa bahasa Arab ya? Banyak ayat yang bisa dimulai dengan niscaya, tapi itu kata sambung, bukan niscaya dalam sebagai kata benda satu gitu. Jadi sholat itu niscaya. Jadi sembahyangku padha karo dirijimu kudu ono gitu loh. Padha karo mripatmu kudu ono. Nah, temukan sampai ke situ sehingga kamu nanti kepada Allah itu tauhid, benar-benar tauhid. Ngono ya, Rek ya.